Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai falsafah madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok filsafat pendidikan Islam yang disusun oleh Wulan Sari, Muhammad Zidan Ramadan, dan Yaya Rizkiyah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat pendidikan madrasah. Pengertian hakikat madrasah berasal dari bahasa Arab sebagai keterangan tempat atau zarof. Dari akar kata zarosa yang mempunyai arti tempat belajar para pelajar atau dapat juga diartikan sebagai jalan atau torik. Sedangkan kata midros diartikan sebagai buku yang dipelajari atau tempat belajar. Dan kata midros dengan alif panjang diartikan rumah untuk mempelajari kitab Taurat. Padanan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah pada umumnya. Pemakaian kata madrasah dalam arti sekolah tersebut mempunyai konotasi khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam yang berjenjang dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Sedangkan cikal bakal model madrasah di Indonesia adalah madrasah nizamiyah. Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah pada umumnya. Di samping itu, munculnya SKB 3 Menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah, baik dari status, nilai ijazah, maupun kurikulumnya. Pada pembahasan yang kedua, yakni mengenai landasan ideal madrasah di Indonesia. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai latar belakang di antaranya yang pertama, sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha menyempurnakan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah pada umumnya. Misalnya, masalah kesamaan kesempatan kerja, dan perolehan ijazah. Yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umum Islam, khususnya santri yang terpukau pada budaya barat sebagai sistem pendidikan mereka. Yang keempat, sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan juga sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Sementara itu, madrasah yang boleh dikatakan sebagai fenomena baru dari lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yang kehadirannya sekitar abad ke-20, tampaknya ada beberapa faktor lain yang melatar belakangnya, dan secara garis besar dikelompokkan kepada dua hal, yaitu yang pertama, keadaan bangsa itu sendiri, meliputi dari segi ajaran Islam, aktivitas lembaga pendidikan Islam, aktivitas lembaga pendidikan kolonial. Lalu yang kedua, faktor kondisi luar negeri, meliputi pola yang berorientasi pada pendidikan modern di Eropa, pola yang berorientasi kepada pemurnian kembali ajaran Islam, lalu yang terakhir, pola yang berorientasi kepada nasionalisme dan kekayaan budaya bangsa masing-masing. Di pembahasan terakhir ini, yakni mengenai desain ideal madrasah di Indonesia. Pada pembahasan ini lebih mengarah kepada pengembangan kurikulum 2013, yang mana langkah ini merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan juga KTSP 2006 yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dan kurikulum sendiri merupakan instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dapat menjadi pribadi warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Sesuai dengan amanat kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, bahwa guru sebagai agen pembelajar harus mampu menyajikan proses pembelajaran secara konseptual dengan melibatkan langsung peran serta peserta didik secara aktif atau student center,
Sebaik apapun substansi materi ajar, tetapi apabila guru tidak mampu mengemas secara apik dalam penyampaiannya, maka substansi tersebut tidak akan sampai kepada peserta didik, dan bahkan bisa jadi peserta didik menjadi jenuh, bosan, dan juga kurang memiliki responsibilitas dan antusiasme dalam proses pembelajaran. Untuk itulah, guru harus mampu meramu pembelajarannya menjadi menarik, efektif, inovatif, sehingga mampu mendorong aktivitas dan kreativitas peserta didik. Oke, sekian saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.